Pertama kali Ananda saya didiagnosa autism, itu yang saya rasakan itu takut. Wajar saya takut karena saya tidak tahu apa itu autism. Biasanya kalau kita takut itu karena kita nggak tahu. Contohnya kita takut setan, karena kita nggak tahu bentuk setan itu seperti apa. Kalau kita tahu, kita sering ngerokok bareng, main gitar bareng, mabar bareng sama setan, mungkin kita nggak takut lagi sama setan. Begitu juga dengan autism. Ternyata setelah berjalannya waktu, autism tidak begitu menakutkan tuh. Autism ada yang pencapaiannya luar biasa ya. Kuliah di ITB, kuliah di UGM, bahkan anak-anak autism ada yang menjadi dokter. Bukan di luar negeri sana ya bunda, tapi di Indonesia. Mungkin udah setahun lebih lah saya kepoin dokter tersebut. Tidak akan membahasnya di video ini, saya akan membahasnya di video setelah ini. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Karena video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Dan kita akan membahas tuntas tentang Zidane. Kepala, bunda lutut kaki. Kepala, bunda lutut kaki. Lutut kaki. Mata, telinga, hidung, mulut, pipi. Nah, tulis benar nulisnya kaki. 7, 8, jangan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa umur Zidane? Kapan dia didiagnosa? Tindakan apa saja yang sudah dilakukan? Dan bagaimana tips dan triknya di dalam menangani Zidane? Tentu saja orang tuanya bisa menceritakan secara gamblang ya. Mungkin tanpa teks orang tuanya hafal. Jadi Zidane ini didiagnosa autism di usia dia 2 tahun 8 bulan. Sebenarnya ketika Zidane ini umur 2 tahun, itu sudah diperingatkan Tengku Melda sama kakek neneknya Zidane. Zidane ini terlihat aneh, Zidane ini terlihat cuek. Tapi semua kecurigaan-kecurigaan itu saya tepis ayah. Saya malah merasa sensitif. Karena pada saat itu saya dalam posisi hamil muda. Karena pada saat itu saya mengandung adiknya Zidane, masih hamil muda. Jadi perasaan saya mungkin sensitif. Saya tepis semua kecurigaan kakeknya Zidane ini. Hingga suatu saat di usia Zidane 2 tahun 8 bulan, kehamilan saya pun semakin tua. Pergerakan saya semakin lambat. Zidane makin gak terkontrol. Dia menjambak, dia menjedutkan dirinya ke tembok, dia marah tanpa alasan. Dan saya hamil tua bener-bener pergerakan saya itu gak kontrol, gak bisa mengontrol Zidane. Dan ini yang memicu saya membulatkan tekad saya untuk memeriksakan Zidane ke dokter spesialis anak. Ketika diperiksakan, itu pertama kali saya mendengar kata-kata autis dari seorang dokter untuk anak saya. Usia kandungan saya sudah tua, Zidane didiagnosa autism. Mungkin itu merupakan titik terendah di mana segala rasa yang gak enak itu ada di sana gitu. Dan tindakan yang dilakukan oleh Bunda Zidane ini, dia menerapi Anandanya di rumah sakit selama 4 bulan. Nah, jadi menerapi Zidane ini berbarengan juga dengan kelahiran adiknya ya, seperti itu. Jadi ketika Tengku Melda ini menerapi Anandanya, itu juga berbarengan dengan kelahiran adik Zidane gitu loh. Dan adik Zidane ini namanya Adam ya, dia lahir secara sesar. Bayang sih ayah bunda betapa repotnya. Di satu sisi kita memiliki anak autism harus diterapi, di sisi lain kita memiliki bayi. Dan Tengku Melda ini memutuskan berhenti terapi selama 4 bulan ini dikarenakan pandemi. Berdasarkan pengalaman Tengku Melda yang sudah menerapi Zidane selama 4 bulan, itu dia menerapkan di rumah sembari dia belajar di internet. Saya bingung dong. Tengku Melda, Anda kan punya bayi, barusan sesar juga, kok bisa melakukan terapi di rumah? Membagi waktunya itu bagaimana gitu loh. Sementara ayahnya Zidane ini merupakan pegawai swasta, sering pulang malam gitu loh.
Tengku Melda ini membagi waktunya seperti apa sih? Penasaran saya, kepo saya. Lalu Tengku Melda bercerita, jadi gini ayah. Jadi waktu saya menerapi Zidane ini, saya menerapinya okupasi, sensori integrasi, ABA. Saya menerapi Zidane di rumah ini, waktunya ketika selesai adiknya Zidane mandi pagi, bayi saya yang masih merah itu mandi pagi, saya bedong itu biasanya bayinya itu tidur setelah mandi pagi. Nah, ketika bayinya tidur, itulah waktu Tengku Melda untuk menerapi Zidane. Saya rasa di sini kunci kesuksesan Tengku Melda di dalam menangani anak autismnya, yaitu Zidane. Ketika anaknya tidur, itu merupakan alarm kalau lo harus nerapi. Lo harus nerapi, karena itulah waktu lo gitu kan. Dan selesai nerapi ketika anaknya bangun, ketika adiknya Zidane yang masih kecil ini bangun gitu kan. Jadi menurut saya manajemen waktu yang sangat baik dan pastinya membutuhkan fisik yang sangat kuat. Tapi alhamdulillah Tuhan menjawab segala doa, Tuhan menjawab segala usaha. Hasilnya seperti ini, benar-benar luar biasa. Terlihat seperti anak yang baik, kalem, mau belajar, nurut, bisa mengerti banyak instruksi. Dan sekarang tugas-tugas Tengku Melda ini menjadi ringan. Ketika Zidane udah mengerti instruksi, Zidane bisa disuruh ambil ini Zidane, ambil itu Zidane. Seiring waktu keadaan itu membaik dan luar biasa lah buat Tengku Melda. Sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi ya. Cerita Tengku Melda menurut saya sangat memotivasi kami. Sekian dari saya, terima kasih.